Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inhardianti, Prodi Pendidikan Bahasa Arab tahun 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Balaghah kelas A yang diampu oleh dosen Budailatus Syamsiah. Dalam video ini saya akan membahas tentang pengertian majas, macam-macam majas, dan juga contoh majas dalam Al-Quran. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu majas. Majas adalah lafaz yang digunakan selain dari makna aslinya, karena adanya hubungan serta karena adanya qarinah yang melarang penggunaan makna aslinya. Nah, majas ini terbagi disebabkan oleh dua hal. Yang pertama disebabkan oleh lafzi, yang kedua yaitu sebab tarkibi. Yang pertama sebab lafzi, yang kedua sebab tarkibi. Sebab yang pertama yaitu sebab lafzi, yaitu lafal atau ungkapan yang tidak bisa dan tidak boleh dimaknai secara hakiki. Karena ketika kita memaknai secara hakiki, maka akan muncul pengertian yang salah. Jadi seperti itu. Contohnya, khotaba al-asadu amaman nas. Singa berbicara di depan orang banyak. Yang dimaksud dengan singa ini bukan singa hewan yang biasa kita lihat di kebun binatang, karena tidak mungkin dia berbicara. Yang dimaksud ini adalah manusia yang memiliki kepribadian, karakter, sifat seperti singa dalam hal dalam hal keberanian, ketangguhan, kekuatan, dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud adalah manusia yang kepribadian seperti singa, bukan singa yang hewan yang bisa kita temukan di kebun binatang. Yang kedua yaitu sebab tarkibi. Jadi sebab tarkibi ini lafaz atau ungkapan majas yang bukan karena lafalnya itu tidak bisa dipahami secara hakiki, tetapi karena penisbatannya. Penisbatan antara fiil kepada fa'il itu tidak bisa diterima secara rasional dan juga keyakinan. Contohnya Allah berfirman dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 2, wa akhrajatil ardu ashqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-bebannya. Di sini penisbatan antara akhrajat kepada al-aq itu tidak bisa, karena pada hakikatnya hanya Allah lah yang bisa mengeluarkan beban-beban tersebut dari bumi. Bumi tidak bisa mengeluarkannya kecuali atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua yaitu macam-macam majas. Tadi kan kita telah membahas pengertian majas, sekarang macam-macam majas. Nah, majas ini pada garis besarnya itu terbagi menjadi dua, yaitu majas lugawi dan majas akli. Majas lugawi yaitu jenis majas yang ilahnya didasarkan pada aspek bahasa. Dan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu majas isti'arah dan majas mursal. Jadi majas isti'arah itu merupakan salah satu bagian dari majas lugawi seperti yang saya katakan tadi. Nah, majas isti'arah ini pengertiannya yaitu tasbih yang dibuang salah satu dhofnya. Oleh karena itu, hubungan antara makna hakiki dan makna majasi adalah musyabba'ah selamanya. Dan majas isti'arah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ditinjau dari musyabbabih. Ditinjau dari musyabbabih. Yang kedua, ditinjau dari segi lafalnya. Yang ketiga, ditinjau dari segi pengertian yang menghimpun keduanya. Yang ketiga, ditinjau dari wajhu syabah. Yang kelima, ditinjau dari kedua ujungnya. Dan yang terakhir di isti'arah tamsiliyah. Selanjutnya, bagian yang kedua, tadi kan majas isti'arah, sekarang majas mursal. Majas mursal adalah majas yang sengaja digunakan untuk menunjukkan selain arti aslinya, karena melihat hubungan yang bukan berupa penyerupaan serta adanya pertanda yang menunjukkan untuk tidak menghendaki makna aslinya. Majas mursal ini hubungan yang maknanya itu tidak ada keserupaan, maknanya tidak ada keserupaan. Alokah dalam majas mursal ini terbagi menjadi 8 perkara. Yang pertama sababiyah, sebab. Yang kedua musyabbabiyah, akibat. Yang ketiga juz'iyah, yaitu sebagian. Yang keempat kulliyah, keseluruhan. Yang kelima memandang asalnya pada masa sebelumnya. Yang keenam memandang sesuatu yang akan terjadi. Yang ketujuh mahaliyah, tempat. Dan yang kedelapan perkara yang menempati atau keadaan haliyah. Seperti itu. Bagian kedua,
selanjutnya yaitu majaz akli. Kan tadi pembagian macam-macam majaz itu terbagi dua, majaz lugawi dan majaz akli. Nah, tadi yang majaz lugawi ini terbagi menjadi majaz isti'arah dan majaz mursal, sedangkan ini kita masuk pada majaz akli. Majaz akli itu adalah mengisnadkan lafaz fi'il atau yang bermakna fi'il pada selain lafaz yang menjadi makmulnya menurut keinginan mutakallimin secara zahir karena adanya hubungan makna. Selanjutnya, yang termasuk majaz akli yaitu yang pertama, mengisnadkan lafaz mabni makmul kepada maf'ulnya. Yang kedua, mengisnadkan lafaz mabni majhul kepada fa'ilnya. Yang ketiga, mengisnadkan kepada masdar. Yang keempat, mengisnadkan kepada isim zaman. Yang kelima, mengisnadkan kepada isim zaman. Dan yang terakhir, mengisnadkan kepada sebab. Bagian yang ketiga yaitu contoh-contoh majaz dalam Al-Quran. Tadi kita telah mengetahui pengertian majaz. Yang kedua, macam-macam majaz. Dan yang ketiga terakhir itu adalah contoh majaz dalam Al-Quran. Untuk contoh majaz dalam Al-Quran, saya mengambil contoh dari surah Al-Baqarah ayat 19 yang berbunyi yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, yang artinya mereka menyumbat telinganya dengan jarinya. Kata ashabi yang saya katakan tadi itu adalah maknanya jari-jari. Jadi tidak mungkin mereka menutupi telinga mereka dengan semua jari-jari itu. Jadi yang dimaksud itu adalah salah satu dari jari-jari mereka untuk menutupi telinga mereka dari kuatnya bunyi guntur. Jadi seperti itu. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak yang salah, banyak kekeliruan. Semoga ini bisa dapat dipahami dengan baik. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.